Shalom, selamat sore bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitriani Sitanggang dengan NPM 21110068, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas AKBP Nomensen, dengan mata kuliah Kajian Puisi, dosen pengampu Ibu Renita Saragi SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dari sebuah puisi yang berjudul Padamu Jua karya Amir Hamzah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam menganalisis puisi. Pendekatan diartikan sebagai proses membuat atau cara mendekati, diartikan pula sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan objek yang diteliti atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Dalam mengaspirasi puisi ada 4 tipe pendekatan. Yang pertama, pendekatan mimetik. Yang kedua, pendekatan pendekatan menganalisis puisi ada 4. Yang pertama, pendekatan mimetik. Yang kedua, pendekatan ekspresif. Yang ketiga, pendekatan pragmatik. Yang keempat, pendekatan objektif. Puisi yang saya analisis yaitu Padamu Jua karya Amir Hamzah. Di sini saya akan membacakan puisi Padamu Jua. Padamu Jua karya Amir Hamzah. Habis kikis segala cintaku, hilang terbang pulang kembali. Aku padamu seperti dahulu, kaulah kadir kermelap. Pelita jendela di malam gelap, melambai pulang perlahan, sabar, setia, selalu. Satu kasihku, aku manusia, rindu rasa, rindu rupa. Di mana engkau, rupa tiada suara sayu, hanya kata merangkai hati. Engkau cemburu, engkau ganas, mangsa aku dalam cakarmu, bertukar tangkap dengan lepas. Nanar aku, gila sasar, sayang berulang padamu jua, engkau pelit ingin serupa darah di balik tirai. Kasihku sunyi, menunggu seorang diri. Lalu waktu bukan giliranku, mati hari bukan kawanku. Baik, di sini saya akan menjelaskan biografi Amir Hamzah. Nama lengkapnya yaitu Tengku Amir Hamzah, Pangeran Indra Putra, lahir dari lingkungan bangsawan Kesultanan Langkat, Sumatera Timur pada 28 Februari tahun 1911. Meninggal di Kuala Bengumit pada 20 Maret pada tahun 1946 dalam umur 35 tahun. Dalam sebuah revolusi sosial Sumatera Timur, dimakamkan di pemakam Masjid Azizi, Tanjung Pura, Langkat. Ia bersekolah menengah dan tinggal di Jawa saat penggerakan kemerdekaan. Pada tahun 1933, mendirikan majalah Pujangga Baru bersama Arminji Pane dan Sultan Takdir Arizabana. Pendekatan dalam karya sastra ada 4, yaitu pendekatan mimetik. Pengertian dari pendekatan mimetik ialah pendekatan yang menganggap karya sastra itu merupakan tiruan, cerminan, ataupun representasi alam maupun kehidupan atau dunia ide. Pandangan tentang mimetik pertama kali diungkapkan oleh filsuf terkenal yaitu Plato, yang kemudian diungkapkan lagi oleh muridnya yaitu Aristoteles.
salah gue. Sejauh. Pandangan tentang mimetik pertama kali diungkapkan oleh filsuf terkenal yaitu Plato, yang kemudian diungkapkan lagi oleh muridnya yaitu Aristoteles. Plato berpendapat bahwa seni hanyalah tiruan alam yang dinilainya jauh di bawah kenyataan dan ide-ide. Dan menurutnya lagi, seni adalah sesuatu yang rendah yang hanya menyajikan suatu ilusi tentang kenyataan dan tetap jauh dari kenyataan. Berbeda dengan Plato, Aristoteles menyatakan bahwa tiruan itu justru membedakan dari segala sesuatu yang nyata dan umumnya karena seni merupakan aktivitas manusia. Dalam sebuah pencipta, sastrawan tidak semata-mata meniru kenyataan, melainkan sekaligus menciptakan. Dalam istilah mimetik berasal dari bahasa Yunani, yaitu mimetis yang berarti meniru, tiruan, atau perwujudan. Hubungannya dalam pendekatan yaitu dalam mengkaji karya sastra selalu berupaya untuk mengaitkan karya sastra dengan realitis atau kenyataan. Yang kedua, pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif diartikan sebagai pendekatan yang menganggap karya sastra itu sebagai ekspresi atau luapan pikiran, ucapan, perasaan sebagai hasil imajinasi pengarang. Pendekatan ekspresi adalah teori memberikan perhatian utamanya pada proses kreatif pengarang dan menciptakan karya sastra adalah penciptanya sendiri. Itulah sebabnya penjelasan tentang kepribadian dan kehidupan pengarang adalah metode tertua dan paling mapan dalam studi sastra. Analisis pendekatan ekspresif Abrams terhadap karya sastra membutuhkan beberapa langkah-langkah, yaitu pengenalan dan pemahaman terhadap objek yang dianalisis dengan cara membaca dengan cermat karya sastra yang akan dianalisis untuk menemukan masalah-masalah yang penting dalam karya tersebut. Yang ketiga, pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik adalah pendekatan yang menganggap karya sastra sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu kepada pembaca atau tujuan keindahan, jenis, emosi, atau pendidikan. Secara umum atau secara luasnya, pendekatan pragmatik adalah pendekatan kritik yang ingin memperlihatkan kesan dan penerimaan pembaca terhadap karya sastra dalam zaman atau sepanjang. Yang keempat, pendekatan objektif. Pendekatan objektif menganggap karya sastra itu sebagai sesuatu yang mandiri, otonom, bebas dari pengarang, pembaca dan dunia sekelilingnya. Orientasi ini cenderung menerangkan karya sastra atau kompleksitas, kohesi, keseimbangan, integritas, dan saling hubungan antar unsur yang membentuk karya sastra. Pendekatan objektif ini memberikan perhatian penuh kepada karya sastra sebagai struktur yang otonom. Karena itu, tulisan ini mengarah ke analisis karya sastra secara strukturalisme. Dan maka dari itu, untuk memahami maknanya, karya sastra harus dianalisis berdasarkan strukturnya. Lepas dari latar belakang sejarah, kita harus tahu dari niat penulis dan pula efek pada pembaca. Saya akan menjelaskan makna dari puisi Padamu Jua karya Amir Hamzah. Bait pertama menceritakan bahwa habis kikis segala cintaku, hilang terbang, pulang kembali aku padamu seperti dulu. Makna dari bait pertama ini menceritakan bahwa segala bentuk cintanya sudah hilang kecuali pada cinta pertamanya.
Hal ini dibuktikan dengan kata-kata pulang kembali aku padamu sepertimu dulu. Di situ menceritakan bahwa dia tidak akan dia tidak akan membentuk cinta kecuali dia memberikan cintanya kepada cinta pertamanya. Dan bait kedua kaulah kendil kemerlap pelita jendela di malam gelap, melambai pulang perlahan, sabar, setia, senantiasa. Pada bait kedua ini mengungkapkan alasan kenapa dia cinta kembali kepada yang permulaan. Dikatakan bahwa beliau kembali alasannya adalah sang kekasih mirip belita di malam yang sangat gelap, menerangkan kehidupannya. Selain itu, sang kekasih juga selalu mengajaknya untuk pulang supaya dia kembali kepadanya. Sang kekasih pun menunggu dengan sungguh tabah dan setia. Itulah argumentasi kenapa akibatnya sang penyair mengatakan cintanya pulang kembali. Dan bait ketiga, satu kasihku aku manusia, rindu rasa, rindu rupa. Pada bait ketiga ini menceritakan dia mengungkapkan bahwa yang disebut kekasihnya itu adalah Tuhan. Pendaki tersebut, penyair menunjukkan alasan kenapa dia sulit sekali menjalin cinta dengan Tuhan. Jawaban ia adalah dia yang tidak bisa melihat Tuhan dengan mata kepala sendiri. Dan bait keempat, di mana engkau rupa tiada, suara sayup hanya kata merangkai hati. Pada bait keempat ini memperkenalkan perasaannya yang dialami oleh penyair. Ia rindu kepada Tuhannya, akan tetapi di manakah mampu memperoleh Tuhan? Sedangkan dia tidak mampu melihat rupanya, tidak mampu mendengar suaranya. Yang kelima, bait kelima, engkau cemburu, engkau ganas, mangsa yang dalam cakarmu bertukar tangkap dan lepas. Pada bait kelima ini menceritakan perihal sifat kekasihnya adalah Tuhan. Kekasihnya yang sangat cemburu, maksudnya jangan sampai insan menyembah selain dirinya. Engkau ganas artinya Tuhan mempunyai kekuatan untuk mengajak hambanya yang tidak taat. Selain itu, pada baris selanjutnya diceritakan bagaimana Tuhan memberi cobaan terhadap manusia. Yang bait keenam, kasihku sunyi menunggu seorang diri, lalu waktu bukanlah giliranku, mati hari bukan kawanku. Di dalam bait keenam ini akhirnya sang penyair mencicipi bahwa ia di dalam kesunyian, menunggu pertemuan dengan kekasihnya dalam keadaan rindu sekaligus tidak tahu yang bawa saya. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan analisis puisi saya yang berjudul Padamu Jua karya Armin Hanja. Yang pertama, pendekatan mimetik. Tadi saya sudah menjelaskan apa itu pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik adalah karya sastra yang merupakan tiruan atau cerminan representasi dalam alam maupun kehidupan dunia nyata. Saya akan menganalisis puisi saya yang yaitu berjudul Padamu Jua karya Armin Hanja. Yang pertama, pendekatan mimetik. Tadi saya sudah menerangkan apa itu pendekatan mimetik. Di dalam puisi itu menceritakan tentang kehilangan sepasang kekasih. Yang dimaksud kehilangan sepasang kekasih itu yaitu adalah Tuhan. Di dalam puisi tersebut menceritakan tentang bahwa
si penyair tersebut tidak ada yang menggantikan Tuhan dalam hatinya, karena dia selalu mencintai Tuhan dalam hatinya, sangat setia menunggu Tuhan. Dia menganggap bahwa Tuhan itu selalu ada di kehidupannya di dunia nyata, dan dia selalu menganggap bahwa Tuhan itu selalu ada di hadapan dia, dan menganggap Tuhan itu sepasang kekasih yang tak pernah ditinggalkan, dan cinta pertamanya yang dia tunggu dan sangat dia cintai. Kedua, pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresi adalah pendekatan karya sastra dengan jalan menghubungkan karya sastra dengan pengarangnya. Pendekatan ekspresif menitik beratkan pengarang dan orientasi ekspresif memandang karya sastra sebagai ekspresi, luapan, ucapan, perasaan sebagai hasil imajinasi pengarang, pemikiran, dan perasaan. Orientasi dalam puisi ini cenderung menimbang karya sastra dengan keasliannya, kesejatiannya, atau kecocokannya dengan keadaan pikiran dan kejiwaan pengarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses kreativitas pengarang dalam menciptakan puisi pada mujua. Metode yang digunakan adalah metode deskripsi. Metode ini didasarkan atas pertimbangan akan adanya kesesuaian antara bentuk penelitian dan tujuan penelitian. Pendekatan programatif. Tadi saya menjelaskan apa itu pendekatan programatif. Pendekatan programatif ini memberitahukan kepada kita apa tujuan yang ada kaitannya dengan tujuannya kepada kita. Yang ketiga, analisis pendekatan programatif. Analisis puisi pada mujua dalam pendekatan programatif memberitahukan kepada kita apa berupa tujuan seperti pendidikan, moral, politik, agama, ataupun tujuan yang lain. Dan di dalam puisi ini menceritakan dan tujuannya bahwa kita tidak boleh tujuan di dalam puisi ini dalam puisi ini mengajak kita jangan menghilangkan rasa cinta kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu selalu ada di dalam hati kita. Tidak ada satupun yang tergantikan dalam hati kita. Bahwa Tuhan itu cinta pertama kita. Di dalam tujuan dari agama itu, dari tujuan dari pendekatan pragmatis ini ada yaitu bagian agama. Di sini dinyatakan bahwa kita tidak boleh menjauhkan rasa cinta kita kepada Tuhan dan rasa cinta dan rasa kehilangan kita kepada Tuhan. Kita selalu mencintakan dan mengutamakan Tuhan itu kepada kita. Dan seperti puisi tersebut menceritakan bahwa kehilangan sepasangnya. Dalam puisi itu dia menceritakan bahwa dia sangat takut kehilangan pasangannya. Yang dimaksud kehilangan pasangannya itu adalah Tuhan. Tuhan yang menciptakan segalanya. Dia sangat takut kehilangan Tuhannya, kehilangan pasangannya yaitu Tuhan. Karena apa? Tuhan itu selalu ada buat dia dan selalu bersama dia. Dan maknanya si penyair tersebut mengajak kita bahwa kita harus mencintai Tuhan dan cinta pertama kita di dunia ini. Karena
Dan penyair itu menceritakan bahwa dia sangat takut kehilangan Tuhan, dan dia selalu menunggu Tuhan dengan setia, dan dia tidak bosan menunggu sepasang kekasihnya itu yaitu Tuhan. Yang keempat yaitu pendekatan kritik objektif. Kritik objektif adalah kritik yang menekan pada struktur karya sastra itu sendiri dengan kemungkinan membebaskan dari dua pengarang publik, pembaca, dan situasi zaman yang melahirkan karya sastra itu. Selain itu, puisi objektif juga memperhatikan tema diksi, pencitraan, tipografi, unsur bunyi, alur tokoh, penokohan, amanat dalam puisi pada Mujua. Dari Amir Anja ada beberapa unsur intrinsik yang dapat dianalisis, diantaranya segala cinta aku kepada kekasih yang baru, habis terkikis dan tak terbisa, hilang terbang sebagai halnya burung yang lepas. Maka si aku pulang kembali kepada kekasihnya yang lama seperti dahulu. Sebelum mempunyai kekasih yang baru, puisi Amir Anja berjudul Pada Mujua. Di dalam pendekatan ekspresi ini menceritakan kehidupan seseorang manusia yang bertemakan cinta. Hal yang menjadi unsur pokok di dalam puisi ini adalah seorang kekasih gadis yang sangat sabar menanti kekasihnya, si aku dalam kesunyian atau pamrih demi cintanya. Dan di dalam puisi itu menceritakan dimaksudnya hilangnya sepasang kekasih. Hilangnya sepasang kasih ini yaitu Tuhan. Dia tidak mau menghilangkan cinta pertamanya itu yaitu Tuhan. Dia tidak mau membentuk dalam hatinya cinta lagi karena dia telah mencintai cinta pertamanya yaitu Tuhan. Terima kasih. Begitulah yang saya dapat dan saya analisis tentang pendekatan dari sebuah puisi yang berjudul Pada Mujua karya Amir Anja. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang salah, saya minta maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat.